بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat besertakan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'ah, dan kita selaku umatnya di akhir zaman. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian tetap semangat melakukan ibadah puasanya sampai akhir Ramadan. Tak terasa sebentar lagi bulan puasa akan segera pergi. Bulan Ramadan sebentar lagi akan pergi. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini yang 30 hari kita malah melewatkan kesempatan emas ini. Kita malah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan emas ini. Bagaimana kabar tilawah kalian? Bagaimana kabar sholawat kalian? Bagaimana kabar zikir kalian? Semoga walaupun sekarang liburan di rumah, kalian tidak lupa salat tarawihnya, kalian tidak lupa baca Al-Qur'annya, dan jangan lupa kalian masih mempunyai challenge, yaitu challenge hatam Quran, challenge menulis kultum, dan challenge untuk salat tarawih full. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk melakukan ibadah. Entah itu ibadah puasa, entah itu ibadah sholat, entah itu ibadah baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 19, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kalian melupakan Allah sehingga Allah membuat kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan, jangan sampai kalian malas beribadah, jangan sampai kalian lupa kepada Allah, jangan sampai kalian lupa kepada pencipta diri kalian sendiri, yang memberikan kalian makan, yang memberikan kalian tempat tinggal, dan yang memberikan kalian kenikmatan dunia ini. Adapun tips dari ibu, tips agar kalian tidak malas beribadah di rumah. Yang pertama, tipsnya adalah membuat jadwal ibadah. Ketika kalian membuat jadwal ibadah, maka kalian akan diingatkan, oh ketika jam segini aku waktunya tilawah, oh ketika jam 10 misalkan, ini sudah waktunya aku belajar, ketika jam 2 sudah waktunya aku berzikir. Nah, ketika kalian membuat jadwal secara terperinci, maka kalian akan diingatkan. Lebih bagus lagi kalau misalkan memakai alarm, ya. Terus, yang kedua, mempunyai teman untuk beribadah. Teman itu sangat mempengaruhi ibadah kalian. Teman lingkungan itu sangat mempengaruhi kebiasaan kalian. Ketika kalian mempunyai teman atau lingkungan yang rajin beribadah, maka kalian pun akan terbawa rajin ibadahnya. Ketika kalian berteman dengan orang yang jarang ibadah, yang jarang sholat, maka kalian pun akan terbawa awas tidak sholat, tidak ngaji, ya. Jadi pintar-pintarlah kalian untuk mencari teman dalam beribadah. Yang ketiga, yaitu tahu makna dalam beribadah. Ketika kalian tahu makna beribadah itu apa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa, maka kalian tidak lagi merasakan malas untuk beribadah. Tidak lagi merasa kalau ibadah itu hanya sekedar kewajiban, hanya untuk menuntaskan kewajiban. Jangan sampai, aku mah sholat itu hanya untuk menuntaskan kewajiban, tidak weh. Tapi kalian beribadah, sholat, dan baca Qurannya tidak dari hati, tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi jangan
sampai ibadah atau lelah kalian dalam beribadah itu hanya untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan pahalanya nggak dapat ya. Jadi diusahakan ketika beribadah itu kalian datangnya dari hati. Nah, sebelum datang dari hati itu, maka kalian harus tahu makna ibadah itu untuk apa, tujuan ibadah itu untuk apa ya. Ketika kalian beribadah, ketika kalian rajin beribadah, maka kalian akan mendapatkan ketenangan hati, akan mendapat kebahagiaan dalam diri kalian sendiri. Berbeda ketika kita tidak beribadah, ketika kita jauh dari Allah, ketika kita jauh dari Al-Quran, maka yang ada adalah kegelisahan, ketidaktenangan karena kalian jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, walaupun liburan panjang, Ibu pesankan satu. Walaupun libur, hanya libur sekolah, libur masuk sekolah, tapi tidak libur sholat, tidak libur baca Quran, tidak libur belajar ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa baca Quran di rumah, jangan lupa murojaah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.